Oke, selamat pagi. Pagi ini kita akan bicara tentang rangkaian listrik atau electric circuit. Electric circuit atau rangkaian listrik adalah proses mengalirnya listrik pada sebuah rangkaian tertutup. Berikut ini akan saya gambarkan dua contoh rangkaian tertutup. Contoh yang pertama adalah gambar seperti ini, di mana pada gambar terdapat sebuah sumber yang saya contohkan merupakan sebuah batu baterai dan beban antara sumber dan beban tersebut terhubung dengan kawat-kawat pengantar, sehingga ketika sumber dan beban itu terhubung, maka rangkaian itu kita sebut dengan rangkaian tertutup. Efeknya pada rangkaian ini akan mengalir listrik. Pada gambar kedua juga sama, coba yang berbeda adalah sumbernya. Di sini adalah sumber bolak-balik generator contohnya, dan adanya beban dan terhubung dengan kawat penghubung juga. Efeknya, maka pada rangkaian ini akan juga mengalir listrik. Listrik sendiri adalah merupakan fenomena perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain pada contoh gambar ini disebut dengan proses pengosongan. Ada nggak fenomena listrik yang lain selain proses pengosongan? Ada tentunya. Dan proses itu biasa atau bisa kita sebut dengan proses pengisian. Untuk proses pengisian kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Proses pengosongan. Proses pengosongan seperti saya sampaikan tadi dapat berlangsung pada sebuah rangkaian tertutup adalah apabila memiliki minimal 3 buah benda. Benda yang dimaksud adalah adanya sumber, adanya beban, dan adanya kawat penghantar atau penghantar. Apakah itu sumber? Sumber adalah sesuatu yang memiliki tegangan, dan tegangan biasanya diukur dengan satuan voltage dengan simbol V. Secara umum ada dua jenis tegangan, ada dua jenis sumber yang dapat digunakan pada rangkaian tertutup pada proses pengosongan. Yang pertama adalah tegangan berjenis AC atau VAC. Contoh tegangan berjenis AC ini adalah generator. Tegangan yang kedua adalah berjenis DC atau VDC. Contoh benda-benda yang memiliki tegangan berjenis DC adalah baterai, aki, solar cell, termokouple, dan lain-lain. Pembahasan tentang sumber, ingat materi sebelumnya. Syarat proses pengosongan berikutnya adalah adanya beban. Beban yang dimaksud adalah beban listrik tentunya. Apa yang dimaksud dengan beban listrik? Beban listrik adalah sesuatu yang memiliki hambatan atau resistan atau resistor. Simbolnya ada R, satuannya adalah ohm. Tetapi tidak semua benda yang memiliki hambatan adalah dapat Anda gunakan sebagai hambatan listrik. Sebuah benda dapat digunakan sebagai beban listrik adalah apabila hambatannya lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari tak berhingga. Contohnya adalah sebuah benda logam, hambatannya 3 ohm. Atau contoh yang lain adalah sebuah kumparan, kawat, gulungan begitu, hambatannya adalah 4 ohm. Bagaimana kalau bendanya hambatannya adalah 0? Nah, tentu benda tersebut tidak dapat Anda gunakan sebagai beban. Juga termasuk benda yang hambatannya tak berhingga atau besar. Maka benda-benda yang hambatannya besar, tak berhingga, tentu tidak dapat Anda gunakan sebagai beban listrik juga. Contohnya adalah kayu, kertas, seperti itu. Yang nomor 3 adalah penghantar atau kawat penghantar. Ketika kita bicarakan kawat penghantar yang menghubungkan sumber dan beban, maka harus ada syarat yang harus dipenuhi oleh kawat penghantar itu. Sebuah benda dapat digunakan sebagai kawat penghantar. Nah, sebenarnya kita juga bicarakan tentang hambatan benda itu. Sebuah kawat penghantar yang baik adalah apabila benda itu memiliki hambatan mendekati angka 0. Ya, apakah hambatannya 0,001 ohm, 0,000 sekian ohm, boleh, silakan, asal mendekati 0. Aliran elektron dan arus listrik pada proses pengosongan. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat sebuah sumber. Kebetulan sumbernya adalah berjenis DC yang saya ambilkan dari sebuah baterai. Adanya beban listrik, bisa lampu, elektromotor atau apapun, dan ada kawat penghantar yang menghubungkan sumber dengan beban tersebut. Baterai atau sumber, salah satu sisinya atom-atomnya bermuatan lebih positif, dengan sisi yang lain atom-atomnya bermuatan lebih negatif. Karena konstruksinya,
maka atom-atom yang bermuatan negatif tidak dapat saling menetralkan dengan atom-atom yang bermuatan positif. Ketika baterai tersebut terhubung secara tertutup dengan sebuah beban, maka atom-atom yang bermuatan lebih negatif atau atom-atom yang kelebihan elektron akan menyerahkan atau mengalirkan elektronnya. Elektron akan mengalir melalui kawat penghantar menuju beban dan akan mengisi ke atom-atom yang bermuatan positif. Arah gerakan elektronnya ditunjukkan dengan panah seperti ini. Proses ini akan berlangsung terus sampai dengan timbul kestabilan pada baterai. Artinya tidak ada lagi yang positif, tidak ada lagi yang negatif. Artinya baterai sudah tidak mempunyai tegangan lagi. Aliran elektron inilah yang kita bisa sebut dengan aliran elektron yang dimaksud seperti di atas. Aliran elektron ini akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Efek dari gerakan elektron ini pada rangkaian tertutup ini akan terjadi perlawanan, dan perlawanan itu akan menyebabkan adanya arus listrik. Arah I atau arus listrik adalah berlawanan dengan arah elektron. Kalau saya gambarkan di bawah, maka gambarnya ke kiri. Tapi kalau saya gambarkan di sebelah kanan, maka I-nya akan ke bawah. Baik di beban pun I-nya arah seperti itu. Kalau di atas, maka I-nya arahnya adalah ke sebelah kanan. Arus yang mengalir, aliran arus ini disebut dengan aliran konvensional. Aliran konvensional adalah biasa kita sebut dengan arus listrik. Besarnya arus listrik itu diukur dengan satuan ampere, dapat dihitung dengan membandingkan antara tegangan dengan hambatan, membandingkan antara tegangan yang ada pada sumber dan hambatan yang dimiliki oleh beban. Bagaimana dengan aliran elektron dan arus listrik pada proses pengosongan jika sumbernya adalah jenisnya AC? Sama halnya dengan rangkaian berjenis DC, elektron akan bergerak dari sumber yang bermuatan lebih negatif ke beban dan akan mengisi kembali ke bagian yang bermuatan positif. Saat elektron bergerak misalnya dengan arah ke bawah seperti ini, maka akan ada arus listrik. Jika elektron bergerak dengan arah seperti ini, dengan ke bawah misalnya, maka pada kawat tersebut, pada penghantar tersebut akan mengalir arus yang melawan gerakan elektron. Jika elektronnya bergerak ke atas misalnya, maka pada saat itu, pada rangkaian ini akan terjadi arus yang bergerak ke bawah. Demikian selanjutnya, karena konsep pembangkitan listrik, karena konsep sumber listrik bolak-baliklah yang menyebabkan arah elektron dan arah arus itu tidak seperti pada rangkaian listrik DC. Artinya kalau dilihat bahwa arah gerakan elektron akan berlawanan dengan arah gerakan arus pada rangkaian dengan sumber jenis DC. Bagaimana dengan aliran elektron dan arah arus pada proses pengosongan dengan sumber jenis AC seperti gambar ini? Perhatikan gambar. Pada saat sumber, misalnya titik ujung yang di bawah sumber ini bermuatan lebih negatif, maka elektronnya akan bergerak dengan arah ke bawah seperti ini. Pada saat elektron bergerak ke bawah, maka ada arus konvensional atau arus bergerak ke atas. Karena karakteristiknya sumber AC ini, maka arah elektron tidak selalu ke bawah. Pada saat tertentu, misalnya pada saat tertentu, elektronnya sekarang bergerak ke atas. Misalnya kalau bergerak ke atas arahnya seperti ini, atau kalau dari sini arahnya adalah ke atas seperti ini elektron. Maka pada saat elektron bergerak ke atas seperti ini, maka pada saat itu ada arus listrik yang bergerak ke bawah. Kalau dari atas ke bawah, kalau ini adalah ke sini. Ya, artinya arah gerakan elektron
tetap berlawanan dengan arah arus pada saat tertentu, dan pada saat waktu yang lain maka kebalikannya, ini elektron, ini adalah arus, dan ini selalu berganti-ganti tergantung frekuensi dari sumber berjenis AC itu.